Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan Belanda. Belanda terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Tujuan awal datangnya Belanda ke Indonesia sebenarnya adalah untuk berdagang dan mencari keuntungan dari berdagang rempah-rempah. Sejak Lisabon dikuasai oleh Spanyol, Belanda tidak dapat lagi membeli dan menyalurkan rempah-rempahnya ke negara ataupun negara Eropa lainnya. Hal itu disebabkan oleh Belanda bermusuhan dengan Spanyol. Telah berhasil menguasai Portugis sehingga Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah di Lisabon. Oleh sebab itu, para pedagang Belanda berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah ke arah timur. Selanjutnya adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Jadi, salah satu pemerintahan terkenal saat itu pada masa penjajahan Belanda adalah pemerintah Daendels, atau nama lengkapnya adalah Herman William Daendels, yang pada tahun 1808 diangkat menjadi gubernur jenderal di wilayah Indonesia untuk mengemban tugas mempertahankan wilayah Jawa dari serangan pasukan Inggris. Beberapa upaya dilakukan oleh Daendels untuk mempertahankan wilayah Jawa, mulai dari memperkuat pertahanan hingga membangun infrastruktur yang memadai. Peninggalannya yang saat ini masih tetap kita gunakan adalah pembangunan jalan yang menghubungkan antara Pulau Jawa bagian barat hingga bagian timur, adalah pembangunan jalan Anyer hingga Panarukan yang membentang sejauh lebih dari 1000 km. Jadi masa pemerintahan Daendels ini merupakan salah satu dari masa sulit yang harus dijalani bangsa Indonesia pada saat itu. Misinya dalam memperkuat ketahanan dan ketentaraan pada waktu itu telah mengorbankan yang namanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau dikenal dengan kerja rodi dalam melakukan pembangunan jalan Anyer Penarukan, yang telah menjadi saksi bisu bagaimana sakit dan rintihan pekerja pribumi yang mati dalam pembuatan jalan tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh sistem tanam paksa. Jadi pengaruh sistem tanam paksa di sini, yang pertama, sistem tanam paksa adalah kebijakan Gubernur Jenderal Van der Bos yang mewajibkan para petani Jawa untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor ke pasar dunia. Jenis tanaman berupa biji kopi, tebu, tembakau, ini adalah ciri utama dari sistem tanam paksa, adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam. Untuk itu, jadi mereka para petani Jawa waktu itu tidak bisa menanam apa keinginan mereka seperti hari ini. Kalau hari ini kan orang menanam itu bisa terserah dia, bulan ini mau nanam apa, 6 bulan lagi mau nanam apa. Sedangkan di era tanam paksa, para petani Jawa harus bertani sesuai perintah dari Gubernur Jenderal Van der Bos, yaitu kalau biji kopi harus biji kopi, tebu, tembakau dan tembakau, karena ini barang-barang yang diekspor ke pasaran dunia. Jadi tidak bisa sembarang untuk menanam, harus ada aturan-aturan yang sesuai dengan pemerintah saat itu. Jadi namun dalam pelaksanaannya ternyata tanam paksa sangat memberatkan rakyat Indonesia. Menurut ketentuan penjualan tanah petani kepada pemerintah untuk ditanami tanaman perdagangan ekspor berdasarkan persetujuan dan kerelaan dari rakyat. Ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan antara unsur paksaan. Para petani harus menyewa tanah tanpa kompromi dan bahkan dipilih tanah-tanah yang subur. Luas tanah yang dipakai untuk tanam paksa ternyata tidak hanya 1/5 namun mencapai 1/3. Bahkan kadang-kadang sampai separuh dari luas tanah yang dimiliki para petani saat itu. Waktu dan pekerjaannya yang diperlukan untuk menanam tanaman ekspor menurut ketentuan tidak melebihi waktu dan pekerja yang diperlukan untuk menanam padi, tetapi kenyataannya petani justru dipaksa bekerja lebih konsentrasi pada tanam paksa
Akibatnya sawah dan ladang para petani menjadi terbengkalai. Itu adalah pengaruh dari sistem tanam paksa, yaitu yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van de Bosch. Selanjutnya, setelah tanam paksa ada yang namanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pelaksanaan sistem tanam paksa memang telah melahirkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi, dengan munculnya buku Max Havelaar telah menggugah masyarakat Belanda untuk menentang perilaku bangsanya sendiri. Karena menentang perilaku bangsa yang kejam dan menerapkan liberalisme ekonomi, kaum liberal menghadapi kendala masalah kepemilikan tanah. Mereka tidak membenarkan pemerintah dengan seenaknya mengambil alih tanah rakyat. Apabila hal ini dilakukan, maka asas liberalisme yang mendambakan kebebasan dan penghormatan hak asasi manusia diinjak-injak sebagai perwujudan dari kemenangan kaum liberal saat itu. Jadi Undang-Undang Agraria ini dari sistem tanam paksa tadi itu dikritik oleh bangsanya sendiri, bahwasanya ini hal yang kejam, ini yang menggugah masyarakat Belanda menentang perilakunya bangsa sendiri. Karena itu menanamnya tanam paksa sampai yang tadi Pak Rahmat sampaikan adalah tanahnya sampai terbengkalai, sampai membuat rakyat sendiri sengsara. Selanjutnya adalah setelah Undang-Undang Agraria 1870 ada lagi yang namanya Undang-Undang Gula. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Apalagi sesudah terusan Suez dibuka, perkebunan tebu menjadi bertambah luas dan produksi gula semakin meningkat. Khususnya perkebunan di Sumatera Timur, yaitu Deli Serdang, habis itu daerah-daerah Sumatera Timur, tenaga kerja didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan hapusnya sistem perbudakan, maka sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur waktu itu untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja untuk beberapa tahun. Jadi itu adalah sistem dari perdagangan monopoli dari VOC. Habis itu kerja paksa, tanam paksa, itu yang terjadi di Indonesia saat itu. Jadi mulai tanam paksa 1808, 1870 yang namanya tanam paksa, terus munculnya adalah penolakan dari bangsanya sendiri terkait Undang-Undang Agraria 1870, Undang-Undang Gula. Ini adalah setidaknya kita merefleksi bahwasanya dulu menanam tidak semudah hari ini. Karena apa? Dulu ada aturan-aturan yang mensengsarakan rakyat, tapi hari ini sudah mulai membaik, mulai diberi kebebasan untuk para petani untuk menanam ataupun memilih tanaman yang ingin ditanam sendiri. Mungkin itu aja anak. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.